103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania, kita udah masuk di talk show Inspirasi dan Mandiri. Seperti yang sudah DFM Mania lihat ya, kalau di kamera ini makanannya udah banyak nih Bang Ilham. Rame banget ada ya, nasi goreng, sate taichan, ada lontongnya juga. DFM Mania, seperti tema kita pagi ini, ini terkait dengan aneka makanan di restoran Taichan Mama Muda. Kita sudah kedatangan tamu. Ada Umi Dian. Kita sapa dulu ya Bang Ilham. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Aduh, makasih loh Umi, ini kita udah dibawain makanan. Ya. Jadi Mudah-mudahan enak. cocok. Nah, mudah-mudahan cocok, amin ya. Oke, ini mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Umi ya. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, bagaimana sejarah pertama kali membuka usaha restoran Taichan Mama Muda ini, dan mengapa dinamakan restoran Taichan Mama Muda. Silakan Umi Dian. Iya. Pada basicnya mungkin apa ya? Kesukaan dari awalnya kuliner kali ya kan. Sekarang kuliner itu kan macem-macem ya. Nah, terus kebetulan juga salah satunya bukan alasan utama, tapi karena memang kemarin pandemi kan. Iya. Sebenarnya saya ada travel umroh, tapi karena memang ada kendala betul. pandemi. Terus akhirnya gedungnya itu gimana nih kan, daripada nggak aktif gitu kan. Iya. Akhirnya kita coba untuk bikin restoran waktu itu ala-ala Timur Tengah sebenarnya. Iya, kebetulan terus nggak lama singkat kata ketemu sama temen nih, kebetulan yang mungkin masih di jalan belum bisa hadir kali ya. Itu dia kebetulan jualan online juga ini, Taichan ini. Online. Dia online juga pas pandemik dia juga jualan online. Terus kita ketemu, sekian lama ketemu lagi, kita ketemu di pengajian segala macam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, gimana restoran? Kita itu yuk, gue punya produk ini nih gitu kan. Terus akhirnya yuk kita kolaborasi, namanya apa ya? Macam-macam tadinya. Terus udahlah, kan Taichan itu kan identik sama sambal yang pedas kan. Nah, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar aja ide, ini aja deh Taichan Mama Muda, biar sambalnya sepedas mulut tetangga, kita bercanda gitu. Jadi ceritanya Awalnya bercanda ya Umi ya. Dan awalnya saya lagi main ke rumah dia kebetulan ya salah satu sahabat saya, dia bisa bikin bubur Manado. Saya iseng, saya bilang bener ya bikin ya. Terus kita ngobrol santai aja sih ya, nggak ada sesuatu yang sangat direncanakan, mengalir begitu saja. Terus akhirnya yaudah Bismillah udah kita langsung. Ini persiapan cuman 2 minggu dari awal opening ya. Cuma cukup 2 minggu. Iya ya, karena memang sahabatnya Umi tadi udah ada basic dijual Udah, online. betul. Saya juga kan Uminya udah restoran Timur Tengah. Sebenarnya ini kita ada kebab, ada nasi mandi, cuman kan nanti saya bawa restorannya ke sini. Ya. Berubah jadi bukan jadi restoran. Udah jadi restoran. Oke, siap. Oke nih Umi Dian nih, ini ada lagi nih, ini pertanyaan tentang sebuah motivasi. Ini kira-kira apa ini yang menjadikan motivasi hingga mempunyai atau inspirasi usaha restoran Taichan Mama Muda? Ini termotivasi dari mana nih? Motivasinya apa ya? Kita kan juga walaupun Mama Muda yang rutinitasnya itu sama anak-anak, pasti ya anak-anak kita masih pik-pik gitu. Tapi kan kita mungkin masih pengen aktif, tapi juga tidak terikat sama yang namanya jam kantor atau gimana gitu. Jadi makanya kita berusaha pengen aktif, dan ini berhubungan dengan masakan yang masih relate sama emak-emak gitu ya gitu kan. Jadi makanya yuk motivasinya udah kita tetap produktif yuk gitu. Terus ya akhirnya tahu ya, makanya kembali lagi keluarlah nama Mama Muda itu. Malah tadi kita lucunya tuh awalnya Mahmud namanya. Mahmud. Untuk bukan Mahmud ya. Makanya kita gitu Mahmud. Nih Mahmud kirain nanti kan sosok cowok kan? Iya, nama orang. Kok sosok cowok tapi gambarnya nama cowok tapi kok gambarnya cewek gitu kan? Ya jangan kita Mahmud aja, nggak usah pakai H jadi Mahmud. Mahmud, Mama Muda. Oh iya. Singkatan itu. Ini Mahmud nih kalau di browsernya juga Taichan Mahmud. Oke nih media nih, kalau perihal tentang modalnya. Ini dari awal nih modalnya itu berapa? Kalau untuk membuka modal, usaha seperti ini? Iya. Ya memang kos paling besar di buka usaha itu kan tempat ya. Kalau kita sudah punya tempat sendiri mungkin lebih agak less cost gitu kan. Ya mungkin kurang lebih
sekitar 50% lebih aja udah ditempatkan di pos gitu kan. Ya selebihnya peralatan dan bahan-bahan baku. Maksudnya nominalnya ini? Iya, nominal. Nominalnya kira-kira Iya. oke. Ya mungkin sekitar 150-an sampai 200 ada lah. Gitu kurang. Karena kembali lagi tadi kos tempat ya. Kalau kita mungkin kita mungkin mau hanya sekedar di via online kayak di rumah sendiri. Betul, di online atau mungkin kita punya tempat ada ramai orang lewat, kita mau kita manfaatin itu, masya Allah itu mungkin lebih less cost lagi. Oke. Ngomongin gitu. tempat ini, untuk lokasi restoran Taichan Mama Muda ada di mana sih, Umi? Nah, untuk teman-teman radio DFM nih nggak harus yang deket juga sih. Ada Gojek kok. Oh iya. Ada online. Iya. Kebetulan kita insya Allah akan berkembang di tempat lain. Tapi sementara kita sekarang ini kita di Jakarta Pusat, daerah Cempaka Putih. Iya, daerah seputaran Cempaka Putih, Jakarta Pusat gitu. Ya mungkin orang terkenal di situ apa ya? ITC Cempaka Mas kali. Nggak jauh-jauh ya. ITC Cempaka Mas. Iya. Deket-deket situ lah ya. Gitu. Gitu. Nah, kita sementara di Jakarta Pusat, tapi insya Allah soon, mungkin dalam 1 bulan ini kita mau buka di sini nih. Buka cabang lagi di Kuningan. Jalan Pal Batu sini. Seberang Kokas. Di seberang Kokas. Iya, tahu. Mungkin insya Allah kita kebetulan juga di situ ada kakak dia buka coffee shop. Kita mau collab sih. Mau collab juga. Iya, mau collab lagi. Ada kopi, ada makanan. Betul. Jadi Mamut sama Pamut. Enggak, kopinya sih namanya bukan itu. Tapi maksudnya biar papa mudanya nggak rewel kan, nemenin Mamutnya lagi rumpi, dia ngopi. Jadi Pamutnya ngopi, Mamutnya nge Taichan gitu. Ada main course-nya, ada kopinya juga kan, cocok. Kalau untuk jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Umi? Ya kita targetnya itu memang kan untuk makan siang ya. Maksudnya untuk makan siang untuk orang kantoran sama ya malam lah gitu. Jadi memang bukanya gitu kita operasional itu jam 12 kita udah buka sampai jam 9 malam. Jadi jam 12 ya, siang. 9 malam tuh last order ya. Gitu. Oke. Sementara nanti kalau emang rame kita sampai jam 12 kita ditaikin buka. Lagi. Asik. Siap. Tadi kita udah ngomongin restorannya di mana ya, terus juga motivasi untuk mendirikan restoran Taichan apa. Ini kita mau tahu juga nih, Umi, tentang menu-menu yang ada di restoran Taichan Mama Muda. Boleh di-spill, Umi, silakan. Iya, kita di sini memang spesialnya pasti Taichan ya. Taichan. Kan Taichan udah common ya, udah biasa orang tahu kan ya. Iya. Tapi di sini kita menyebutnya Taichan semok karena dagingnya semok-semok. Taichan semok, waduh, sekal juga nggak nih? Mantap banget. Terus kebetulan kita juga ada best seller lain, kita ada kulit goreng. Terus yang buat kita spesial tuh kita tuh di setiap semua sate itu kita kasih kayak ada gurih-gurih crispy. Kremesnya. Terus the next best seller juga kita ada nasi goreng kambing. Itu orang pas makan itu pasti orang mikirnya kan nasi goreng gitu kan. Tapi begitu pas makan mereka bilang ini nasi kebuli apa nasi goreng sih? Nasi goreng. Tapi kok kayak antara nasi goreng nasi kebuli gitu. Jadi kayak ada rempah-rempahnya. Terus itu nasi goreng kambing. Nah ini juga ada nasi goreng Taichan. Itu temenannya kita kasih ada beberapa tusuk sate Taichannya ya. Tentunya semuanya bisa lihat ini ada merah-merah menggoda kan. Iya, sambal tadi itu yang sambalnya sepedas mulut tetangga ya kan. Itu sekali cocol diperes jeruk nipis ya kan. Seger. Aduh Mas tolong ini tisunya. Salah ya. Udah ngiler. Yang kebayangin soalnya nih. Soalnya dia belum sarapan. Betul. Jadi dari tadinya ngeliatin itu menunya. Jadi panas-panas ya kan, pakai sambal, pakai jeruk nipis, kita juga kasih ada kita sebutnya kaldu ya. Itu kalau kita mix semua kita makan, masya Allah itu. Ngomong-ngomong jangan Umi dong, kayak saya lagi mau ceramah di sini. Wah, ini apa dong kakak kali? Kan Besti. Oke, Besti. Jadi Mamut. Besti Mamut. Oke. Nih kan tadi kita udah cerita tentang Besti. Ini Besti Mamut ini udah ngasih tahu spill menu-menunya, terus juga apa yang udah best seller.
Nah, kita juga mau tahu nih, price list atau rate harganya dari berapa ke berapa nih? Dari start. Iya, bestinya Stara. Kalau untuk startnya, kalau untuk sate orinya itu kita 28.000 saja. Oke. 28.000. Nanti kan untuk temenannya ada nasi, ada lontong, itu kan selera ya. Iya. Mungkin ada yang suka, ada yang lebih suka pakai nasi, ada yang lebih suka pakai lontong gitu kan. Nah, untuk sate kulitnya ini kita kebetulan cuma 15.000. Dia diisinya 5 tusuk karena memang dia besar-besar, maksudnya kulit itu besar-besar terus crispy. Jadi cuma 5 tusuk 15.000. Ini juga ada ati ampla juga, itu 5 tusuk itu 15.000. Kalau nasi goreng, untuk nasi goreng Taichan 33.000 saja. 33.000 saja. Betul. Ya. Apakah itu cukup terjangkau karena bisa nutupin perut kalau misalnya lagi siang tuh bunyi. Apalagi nggak sarapan ya. Apalagi kalau nggak sarapan, iya. Kita di outletnya juga ada paket-paket sih yang udah mau minuman. Apalagi nih, insya Allah nih mau Ramadan kan? Mau Ramadan, bener banget. Kita mau ada menu spesial kan. Kalau Ramadan itu kan makan buka puasa mie panas-panas gitu kan, kayak enak kan, pedes-pedes gitu. Kita mau ada spesial menu Ramadan nih, Indomie kari ayam, tapi kari ayamnya beneran. Di atasnya ada gitu. Nanti tungguin ya di Instagram. Mamut Besti tungguin ya. Tungguin Instagram pokoknya nanti kita bakal spill Instagramnya apa, websitenya apa, sosial media semuanya. nanti. Iya. Oke Besti, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, dari Mas Maulana Putra. Assalamualaikum, boleh dong aku kepo, apakah di restoran Mama Muda ada sate Taichan? Ada. Ini kepo juga kenapa dinamakan sate Taichan. Silakan Besti dikasih paham dulu untuk Mas Maulana. Kenapa sate Taichan? Kalau sate Taichan itu kan memang udah, maksudnya udah umumnya kan sate Taichan ya. Maksudnya ini sudah menu apa namanya, di pasaran sebutannya memang sate Taichan gitu kan. Nah kita ngebrandin aja ini dengan nama Mamut gitu. Mama Muda tadi. Di Mama Muda tadi. Tapi kata Mas Maulana Putra ini, kenapa Mama Muda? Kenapa nggak janda muda? Asik. Kenapa nggak janda muda? Saya repot Mas, kalau janda muda nanti yang datang bukan mau makan, nyari jodoh. Nanti yang ada mau apain ya Pak? Iya Ibu, saya masih bisa nggak? Saya repot nanti. CV-nya Pak silakan. Malah jadi biro jodoh ya. Betul, bener. Aduh bisa ini nih Mas Maulana ya. Ini lagi dari Kang Ojin ini jualan nasi goreng dia nih Besti. Masya Allah. Halo. Saya mau nanya nih, sudah berapa lamakah resto ini berjalan? Oh ya, tadi kita lupa nanya juga ya Bang Ilham ya. Sejak tahun berapa berjalan? Oh iya. Kan kalau sejak tahun berapa kan tadi kira-kira masih satu, kalau ibarat bayi masih geliat-geliat gitu sebulan gitu. Masih sebulan, lagi lucu-lucunya. Iya, dia juga kita nanya. Baru ya. Nanya harga nasi goreng kambingnya. Kalau nasi goreng kambing kita di sini 38.000. Iya, itu untuk nasi goreng kambing. Betul. Untuk nasi goreng kambing ya. Kalau ayam Taichannya tadi 33.000. Betul. Ya. Kita juga ada kebab. Itu kebabnya Masya Allah best seller juga. Itu hanya 20.000. Itu tebel, besar. Terus kita jadi pakai bumbu rempah dari sana. Terus mayonesnya kita bikin sendiri juga. Jadi mayones garlic gitu. Jadi bukan mayones biasa ya, mayones garlic. Terus untuk bumbu olesannya juga kita bikin semua. Bikin sendiri berarti semua olesannya, mayonesnya, terus untuk daging racikan dalam kan ada kebab ayam ya. Itu ayamnya juga ungkepannya kita pakai bumbu-bumbu ala-ala Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah gitu. Itu Nurul suka banget itu Bang Ilham kebab kode. Asik. Coba besok coba dikirim ya ke Besti Radio deh. Besti Radio Jawa ya. Oke nih Besti, ini ada pertanyaan juga nih. Bisa nggak nih diceritakan sedikit apa rahasia makanan Resto Taichan ini jika dibandingkan dengan Resto Taichan lainnya? Nah, itu dia kan. Betul. Kita juga kemarin pas lagi mau rencana buka itu, udah banyak nih Taichan nih gitu kan. Orang kayaknya bukan suatu hal yang baru lah ya. Iya, itu. Makanya tapi kita melihat gini, oke, apa sih kita berdua nih ngobrol nih saya sama teman saya. Terus apa sih yang bikin lu nggak puas kalau lagi makan Taichan? Ya porsinya lah gitu. Oke, bagaimana kita sekarang kita bikin porsinya yang
satu piringnya itu udah kenyang gitu. Kadang-kadang orang ada mesen taichan itu sampai 20 tusuk, 30 tusuk gitu kan ya. Iya. Kalau kita cukup 10 tusuk tapi puas. Ya. Puasnya SE panjang ya, puas. SE Belakangnya Z. Oh, pakai tanda seru nggak? Nggak boleh juga. Caps lock ya? Iya. Jadinya itu yang ya mungkin gini ya, kita kan pengen pelanggan itu dengan harga yang affordable, terus dia juga kenyang, puas, terus kita memberikan porsi yang pas lah gitu. Jadi makanya udah terus ditambah lagi nih makanan penunjang lain. Jadi selain taichan yang nggak ada, mungkin yang nggak ada ya, coba ya udah kita kreasikan ini gitu. Misalkan kita di sana juga ada ada mie taichan, jadi mie ada taichan ada level-levelnya, sambalnya bisa level 0 sampai 5. Itu makanya kreativitas makanan kita improvement aja sih, mengimprovement menu lah, tapi basicnya tetap taichan ini kita gitu sih. Jadi apa yang beda gitu ya gitu. Ya tadi lebih ke porsi, harga, terus tadi yang semok-semok tadi kan lebih dikombinasikan ya, banyak banget topping-toppingnya di sini gitu. Dan juga dagingnya juga rada ini mah namanya bukan semok, ini mah apa? Overweight, overdosis salah. Ini mau oversize ini. Oke Mbak, kalau ngomongin dari segi bisnis mungkin bisa diceritakan juga nih hambatan atau kendalanya selama bisnis ini berjalan, untuk sharing juga ke DFM Mania. Silakan Mbak. Ya pastinya persaingan ya kan, tapi kan kita pasti mau saling support, persaingan yang sehat gitu kan ya. Itu salah satunya, makanya kita berinovatif ya, inovasi ya. Kita berinovasi apa sih ya, tadi yang saya ceritakan tadi. Itu 1, 2 kendalanya mungkin lebih ke tim ya. Kita kan ngebangun suatu usaha, ngebangun tim itu kan nggak gampang ya, nge-branding supaya yang sejalan, yang karyawan yang gini loh. Kita sebagai yang mungkin owner, kita maunya produknya begini, tapi begitu di lapangan ya namanya mungkin dia hanya melayani. Kadang-kadang kita sebagai owner bakarnya terlalu matang aja, kita concern akan itu gitu. Tapi mereka yang penting jadi gitu-gitu yang kayak gitu-gitu lah. Kita benar harus mantau, harus lihat produk kita, quality controlnya. Itu juga salah satu tantangan lah ya buat kita. Jadi nggak berarti kita buka usaha terus ya udah ada orang ini udah kerjain, kitanya harus turun dulu, lihat dulu, kita kontrol dulu, karena ya kita mau apa yang kita berikan ke pelanggan ya tadi, kepuasan tadi, kita meminimalisir kayak kecewa lah gitu. Karena kan dengan kayak gini orang udah lihat terus wah kayaknya enak ya, tahu-tahu pas datang kecewa kan ya gitu. Cuman orang nanti cuman di gambar doang bisa gitu kan ya gitu. Jadi itu sih tantangannya juga, yang salah satunya mempertahankan kualitas. Jangan sampai mama muda ini jadi janda. Ya, jangan dong. Bertahan terus jadi mama muda aja. Kalau strategi bisnis termasuk juga promosinya sudah lewat apa aja? Iya tuh, promosinya gimana tuh Besti? Kalau promosi mungkin sekarang ini orang lebih banyak megang handphone daripada nonton TV kan ya. Jadi makanya kita promosi itu lebih ke kayak lebih ke sosmed, terus ya mungkin ada sahabat-sahabat yang bisa kita manfaatkan, minta tolong untuk supaya promosikan gitu. Tapi ya overall itu hanya penunjang. Tetap kembali lagi kita harus tetap concern sama produknya, karena produk ini akan berhasil kalau begitu kita iklankan, orang coba dan orang bilang enak. Bukan cuma sekedar kita strategi, kita promosi terus punya teman yang memang itu hanya media untuk mengenalkan produk kita. Tapi kembali lagi Mama Buddha mempertahankan kualitas. Jadi kita mau coba kenalin, jadi kita bukan mau menggunakan media hanya sekedar informasi, tapi concerning kita tetap ke produknya tadi. Makanya kadang-kadang malah saya kalau produknya udah nggak bagus, itu lebih baik nggak apa-apa saya take out, ganti lagi yang baru, hanya karena memang kita mau ngasih yang fresh, yang terbaik lah gitu. Kembali lagi ke situ sih, percuma kan baik kita udah iklan, kita effort udah karena jujur
usaha itu nggak mudah. Kita tuh nggak mudah informasi, kita promosi, kita bahkan malah kadang ada yang berbayar sponsor, kita bayar influencer gitu. Itu nggak mudah gitu. Begitu kita ternyata produknya itu nggak kita sepadankan gitu. Malah ada yang mungkin produknya bagus gitu kan, tapi tidak jalan juga strategi pemasarannya. Percuma. Jadi harus berimbang. Iya, harus berimbang. Harus jalan gitu. Jangan ininya kencang tapi produknya lemah doang ya. Jangan gitu. Jadi semuanya dua-duanya harus berjalan berimbang. Jadi kita udah ngomong panjang lebar, kita ke pertanyaan kali ya Bang Ilham ya. Boleh. Kalau untuk label halalnya untuk produk di restoran Taichan Mama Muda seperti apa Mbak? Silakan. Iya. Nah, kalau untuk halal kita ini memang karena kita memang masih baru, kita baru bayi lah ya, baru sebulan. Nah, dan kita memang konsen juga nih untuk halalnya, kita lagi proses. Insya Allah dalam waktu dekat nanti sudah berlabel halal. Karena memang produk kita semuanya kalau untuk dapur kita memang semuanya tanpa ada bahan-bahan yang bukan halal, non halal ya. Ya karena apalagi kita bumbunya untuk kayak nasi goreng, kita memang bumbunya itu memang ada bumbu dari Timur Tengah. Jadi kita lebih ke spesialis bumbu Timur Tengah. Jadi nasi goreng kita tuh nanti rasanya itu bukan kayak nasi goreng biasa gitu. Jadi ya insya Allah untuk label halalnya kita sedang proses, dalam waktu dekat nanti akan launching untuk halalnya. Karena memang masih baru tadi Bang Ilham. Ya, kebetulan kita kan juga ownernya Muslim nih. Nah, itu kan sertifikasi itu kan hanya untuk supaya meyakinkan customer. Tapi kita pribadi karena kita tahu juga hukumnya, jadi insya Allah kita pun tidak akan mungkin menggunakan barang-barang yang, karena kita sendiri juga makan, keluarga kita, anak kita gitu jadi kan. Mengkonsumsi sendiri betul, juga, cuman kan itu kan personal. Kalau untuk keluar, namanya kita sekarang berbisnis untuk halayak banyak, harus punya legalnya lah, legalitas dari MUI tadi gitu. Oke, kita ke WhatsApp lagi nih Besti. Oke, ini dari Besti. Mama Reno Arka Alesia. Ini sekalian kita juga nanya kali ya Bang Ilham, gimana sih caranya percaya diri buat buka usaha? Kebanyakan kalau mau buka usaha itu suka mikir, awalnya takut nggak laku atau mungkin gulung tikar, bangkrut gitu aja. Sekalian tips deh biar bisnisnya lancar. Silakan Besti. Gimana? Dirimu dulu? Ya. Kalau untuk aku pribadi, memang sebelumnya aku join bersama Kak Dian kita untuk bisnis ini, karena sebelumnya aku juga dulu online dulu sebelumnya. Jadi aku juga memang dulu punya bisnis online makanan. Jadi pelan-pelan tuh dari situ ya pasti akan ada rasa takut laku nggak, tapi kembali lagi niat kita apa sih usaha, biar satu aku pengen berkah, orang suka, dan soal rezeki semuanya dari Allah gitu kan. Jadi kita berusaha, ikhtiarnya ya, tawakalnya juga ada. Jadi insya Allah rezeki udah diatur. Untuk laku atau enggak ya berarti beberapa jenis aku pernah buat, yang ini enggak, ya udah kita upgrade lagi, mungkin menu yang ini kayak sekarang. Selain ini kita aku juga kayak dulu kan pernah durian, pernah seafood. Jadi semuanya tuh kita memang harus kembali lagi bismillah. Saat kita mau mencoba untuk bisnis harus berani dengan resiko apapun, Mbak. Gitu. Kita coba, resikonya kita juga bismillah, kita coba, kita siap dengan resiko yang ada, dan yang paling penting insya Allah rezeki udah ada yang ngatur gitu. Dan memang namanya kita mau berbisnis itu memang itu harus ditanamin dulu, nggak semuanya pasti namanya jalan itu mulus. Jadi memang nggak bisa muluk-muluk, kalau saya buka usaha pasti jalan nih, enggak juga. Nah itu harus gini loh, jiwa itu harus ditanam dulu. Pasti ada momennya bisa gagal, dan itu harus pas begitu gagal jangan jadinya nggak mau lagi deh ya. Ini aku bertemu sama sahabatku ini setelah 2-3 kali aku dan akhirnya brand aku yang sebelumnya aku jadikan itu, aku di situ tidak merasa gagal, justru aku sedang lagi berjalan ke puncak mamut ya. Benar, insyaallah. Jadi jangan, nggak usah takut ya. Betul. Yakin aja, kayak tadi Mbak Silva bilang ya, yakin aja, yang penting serahin tawakal. Kalau udah rezeki ujungnya udah kita nggak bisa komen gitu ya. Yang penting kita ikhtiar gitu aja. Benar. Jadi kita ada mamut ini, kita nggak langsung mamut, kita juga pernah ngelewatin produk A, B, C ya. Kita lost, tapi ya bismillah kita coba lagi, kita nggak ada rasa
ya pasti ada rasa takut, cuman tetap Bismillah kita coba lagi gitu kan. Karena kata siapa yang siapa pendiri KFC yang dia ditolak berapa ada kata-kata ininya tuh yang aku pernah dengar, ditolak 1000 kali, dia dicoba sekali harus mencoba lagi 1000 kali gitu loh untuk usaha lagi gitu. Jadi memang ditanamin dulu niatnya. Jadikan mungkin ketidakberhasilan itu dijadikan pelajaran. Betul. Ternyata harus begini nih, ternyata harus begini nih, ya gitulah. Terus berikhtiar, jangan berhenti ya. Betul. Berarti tadi niat, terus belajar dan jangan berhenti. Dia jangan takut. Ya namanya segala sesuatu semuanya nggak bisnis, nggak itu semua pasti ada masanya kita naik turunnya. Kalau kita udah ngerasa gini, kita udah all out nyerahin melakukan semuanya, kita pasrahin sama Allah, hati jadi kayak ya udah kita pasrahin aja, kita udah ngelakuin yang terbaik, Allah yang nentuin gitu. Siap. Jadi kalau kita dan ngomong tipsnya satu tadi, yang penting begitu kita mau usaha ya kita benar-benar apa ya produk yang kita mau jual, kita lihat pasarnya bagaimana, apa yang nggak ada di sana, harus yakin. Jadi itu pun juga harus kita lakuin, research gitu. Kurangnya apa sih, kok di sana laku ya, tapi begini ya, kita tahu kekurangan di sana, kita yang nambahin di sini gitu loh. Jadi itu jangan juga dilewatin, proses ikhtiarnya juga harus maksimal. Kalau mau dapat hasilnya maksimal. Oke, nih sebelum kita mau akhirin, kan kita juga tadi mau tahu juga nih Besti, mau tahu marketplace-nya di mana, tentang sosial medianya untuk orang yang mau mungkin via order nantinya. Nah, itu di mana, namanya dari sosial medianya apa. Terus juga ada juga nih penanya dari Mama Dea, dia bilang katanya kapan nih resto yang di Kokas mau buka? Dia nanya gitu. Iya, katanya kan cabangnya di Kokas. Ya mudah-mudahan Bismillah. Kalau tempatnya udah ready, paling ya dalam sebulan ini lah, mudah-mudahan sebulan. Waktu tapi bulan ini. Kayaknya sih kita tadi mau ngejarnya puasa ya. Cuma kayaknya mungkin kemungkinan sih kayaknya belum Lebaran habis puasa supaya lebih lahap kan. Betul. Benar. Oke. Kalau tadi sosial media. Sosial medianya kita sekarang kita yang pastinya di Instagram. Untuk pembelian, kita juga udah ada di Gojek, GrabFood, sudah terdaftar juga. Nanti next kita lagi mau daftarin di Shopee ya. Karena kan juga banyak nih, karena Shopee kadang kan suka banyak promo-promo ya kalau untuk kuliner. Nah, nanti kedepannya kita perlahan akan tetap kembangin lagi. Kalau bisa semua sosial media kita punya gitu ya. Semua platformnya. Jadi kalau misalnya kita mau cari di kayak di marketplace tadi, misalkan kayak di tempat yang di tadi itu, nah kalau kita search itu namanya apa? Di mana? Di tempat yang online gitu kalau kita mau order. GrabFood gitu. Taichan Mamut itu di T kita ini aja ya abjadnya ya. Taichan Mamut itu ya tulisan Taichan, Mamut disambung. Mamut, pokoknya semuanya disambung. Pakai D ya, bukan pakai T ya? Enggak, Mamut Muda. Mama Muda. Mama Imut bisa jadi ntar ada Mama Imut ya, bisa nanti coming soon. Terus kalau misalnya untuk yang di Instagram, kalau orang mau ngepoin gimana nih? Iya sama. Namanya juga sama. Taichan Jadi Mamut. kita biar lebih mudah, nama kita satu nama itu untuk bisa akses kemana aja, betul. Yes, mantap. Itu dia tadi sosial medianya DFMania, bisa langsung di follow dan dikepoin. Di situ udah ada semua menunya ya Mbak ya. Betul. Dan untuk nomor telepon, siapa tahu ada yang mau pesan via WhatsApp mungkin bisa. Boleh ada. Ya, untuk nomor telepon kita di 08. Kebetulan di Instagram itu kalau kita buka kan udah ada link betul. Itu bisa langsung nyambung ke GoFood, terus juga ada ke WA. Oh, udah ada linknya langsung, saya tinggal sekali klik aja ya. Tuh, tapi yang belum ada link cari jodoh belum. Ya, balik lagi. nanti. Oke Mbak, kalau kita ngobrol nanti ini panjang lebar bisa sampai malam nih kita ya. Makan nanti ya. Nggak makan nanti kita. Hidup lagi ayamnya ya. Oke DFMania, karena juga memang sudah di penghujung waktu, segini aja untuk talk show pagi ini ya Mbak ya. Semoga bermanfaat buat restoran Taichan Mama Muda, juga sukses selalu temannya. Nah, kita juga mau promosi kalau nanti kan bulan puasa nih, kita ada paket buka puasa dengan harga yang sangat berkantong. Betul sekali, bisa ajak keluarga untuk buka puasa bersama di udah gitu ya, kita menamakan paket ini, kita Mama Muda. Kita kedatangan bestie kita namanya Bu Sabar. Sabar. Buka puasa
buka puasa bareng Bu Sabar. Ih, keren, mantap. Ini masih geng-geng ibu-ibu Iya, soalnya. keren. Bu Sabar. Nanti buat Oke. smart sama mbaknya kalau mau buka puasa bareng bisa kumpul tuh. Dia mau ya kan? bukber. Bukber bisa. Insya Allah Oke, kita bisa, Ya ya. booking ya. Tadi alamatnya di mana tadi kalau nggak salah di Jalan Putih ya? Cempaka Putih Raya Hah? nomor 102. Oke, Oke, siap. Cempaka Putih Raya sekali lagi di rumah. Kalau ada bestie yang tahu abnormal Cempaka Putih itu pas kita sebelahnya. 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 Oke, patokan udah ada tuh ya. Asik. Oke, Mbak Shilva dan juga Mbak Dian, owner restoran Taichan Mama Muda. Thank you banget. Aku juga Thank you. makasih banget. Terima kasih banyak. Kita dikasih Besti-bestiku. kesempatan nih Iya. ke di Iya, untuk sini. share di Makasih sini ya. banget. Next lagi ya kalau misalnya lagi mau promo buka di Kokas cabang baru. Siap, Nanti kita ketemu lagi. Iya. Dibawain lagi. Diulang lagi, benar. Ada ronde Oke. 2, Ada ronde 2. Siap. DV Mania juga terima kasih banyak yang sudah menyimak. Tadi banyak juga yang join dari via WhatsApp. Antusiasnya buat yang ketinggalan nanti kita upload di YouTube kita Iya. di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga. Kalau begitu kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.